Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Semoga sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Anak-anakku, kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu belajar mendeskripsikan objek atau benda. Kita lanjutkan materi minggu lalu. Sekarang mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama ini ada menggunakan sinonim ya. Syaratnya dalam teks deskripsi itu harus menggunakan kata-kata sinonim, artinya yang bermakna khusus. Contohnya mungkin panorama. Panorama itu apa, anak-anak ada yang tahu? Panorama itu pemandangan alam. Lah, artinya pemandangan alam disinonimkan menjadi panorama agar syarat dari teks deskripsi tersebut sesuai dengan kaidah dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, teks deskripsi ini. Teks deskripsi berisi penjelasan terperinci. Artinya ketika anak-anak menuliskan teks deskripsi harus terperinci, seakan-akan pembaca atau pendengar itu merasakan, di semua indranya ibaratnya merasakan, bisa mendengar, bisa meraba, bisa merasakan apa yang kamu tulis. Oh, contohnya mungkin Pak Ruli rambutnya sawo matang. Jadi mendeskripsikan secara terperinci agar pembaca dapat merasakan melalui kesan indranya. Kemudian yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Emosi kuat ini jadi diperinci dan diberi emosi kuat seperti gini. Ibuku kuat seperti apa? Jadi gini, ibuku adalah orang yang sangat perkasa, ibuku adalah orang yang sangat tangguh. Nah, seperti itu. Artinya kuat yang seperti apa? Jangan ditulis hanya kuat, artinya diperinci lagi kuat pekerjaan atau kuat dalam bidang yang lain, atau kuat menghadapi kalian, tangguh menghadapi saya, kuat dan sabar artinya tabah menghadapi kalian semuanya. Baik, selanjutnya yang keempat, ya ini anak-anak, keempat menggunakan majas. Majas adalah perumpamaan atau kata-kata kiasan. Contoh seperti pemandangan di pinggir pantai, ombaknya menggulung, kemudian pemandangan di gunung terdapat daun pisang yang melambai-lambai seperti memanggilku. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang, contohnya ya, dia, anda, kamu, mereka. Gunakanlah kata-kata tersebut, beliau, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Ada menentukan isi teks deskripsi. Anak-anak juga bisa menentukan teks deskripsi dengan cara membacanya. Jadi bisa terdeteksi di awal. Kalian bisa membaca teks deskripsi, itu bisa membedakan dari teks deskripsi atau bukan itu dengan cara membacanya. Dengan syarat teks deskripsi dia harus menggunakan suatu objek yang disampaikan dengan gagasan atau ide-ide yang detail. Artinya harus ada objeknya, kemudian disampaikan secara detail, mungkin kalau manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang selanjutnya, apa yang ditulis meliputi objek. Meliputi kalau tempat ya tempat, terus lokasinya, terus dia itu tempat wisata atau bukan, bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian teks deskripsi memiliki ciri. Kemudian selanjutnya teks deskripsi memiliki ciri
paragrafnya menggunakan atau melukiskan objek. Kemudian libatkan sudut pandang indrawi. Indrawi itu ya panca indera kita, pendengar, penglihatan, peraba, perasa, dan lain sebagainya. Kemudian teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti warna, kemudian ukuran, bentuk, kemudian juga keadaan suatu objek, tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Kemudian dalam teks deskripsi yang lebih diutamakan adalah keterkaitan antara keseluruhan isi dengan bagian-bagiannya. Jadi nanti setelah ini anak-anak juga akan mempelajari struktur teks deskripsi. Bagaimana struktur teks deskripsi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi agar teks deskripsi itu merupakan satuan tulisan biasanya terdiri atas 3 paragraf, itu sudah cukup. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Teks ini juga mengandung unsur subjektivitas dan unsur opini, tapi tidak boleh kan opini kamu sendiri. Artinya sepengetahuanmu berupa fakta itu tidak apa-apa, tapi kalau berdasarkan kamu sendiri, opini kamu sendiri, berdasarkan kamu sendiri itu tidak boleh karena tidak berdasarkan fakta, seperti itu ya. Kita lanjut. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Teks deskripsi ada strukturnya. Ini yang Pak Ruli bilang tadi. Struktur yang pertama ini dalam struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian yang utama yang sebelumnya Pak Ruli jelaskan tadi, tapi itu hanya gambaran. Kita sekarang masuk bagian pada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini berisi ciri umum objek itu sendiri, atau juga bisa berisi sejarahnya. Siapa dia, namanya siapa, pekerjaannya apa, di mana lokasi pekerjaannya, dilahirkan di mana, dibesarkan di mana, sekarang profesi pekerjaannya ada di mana, dan lain sebagainya. Yang pasti dalam struktur yang pertama, identifikasi ini berisi tentang ciri umum dari sebuah objek yang akan kamu deskripsikan. Kemudian yang kedua ini ada deskripsi atau deskripsi bagian. Nah, di struktur yang kedua ini sudah memasuki penjelasan-penjelasan mengenai ciri bagian-bagian atau mendeskripsikan bagian-bagian objek itu sendiri. Jadi bisa dipastikan ini adalah inti dari mendeskripsikan objek per bagian-perbagiannya. Contoh yang boleh contohkan dari kepala, warna rambut, warna kulit, bentuk telinga, bentuk mata, bentuk wajah, bentuk hidung, memiliki ciri fisik apa di wajahnya. Kemudian baru turun ke bawah, bodi badan tingginya tegap atau lemah gemulai. Kemudian masuk ke bagian bawah, kaki, bentuk kakinya tinggi atau pendek, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini penutup ya, penutup anak-anak. Di dalam penutup ini bisa berisi kesan, atau kalau dalam sebuah makanan itu boleh berisi kesan. Kalau kesan itu kan pernah mencicipi ya. Kalau kesan pesan, kalau kesan itu sudah pernah mencicipi atau melihat. Kalau pesan itu mungkin bisa berisi masukan atau koreksi mungkin ya. Jadi seumpamanya kalian mendeskripsikan Pak Ruli, kesan kamu terhadap Pak Ruli yang sudah kamu pernah lihat apa? Orangnya baik, mungkin orangnya galak, bisa jadi seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian karena durasi. Anak-anak kita lanjut minggu depan. Jadi silahkan disimak. Ini ada
tugasnya ada nanti disampaikan langsung melalui ketikan atau cek deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya ya anak-anak. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Kita sambung minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.